Konon katanya film ini adalah sebuah film perang propaganda dari Rusia, di mana pada tahun 2008 Rusia pernah berperang dengan Georgia dan berhasil membuat negara Georgia mundur hingga ke ibu kotanya. Untuk mengenang kisah kelam tersebut, akhirnya negara Georgia merilis film perang yang diangkat dari kisah nyata berjudul 5 Days of War yang dirilis pada tahun 2011, yang bercerita tentang Rusia yang menginvasi Georgia secara berlebihan hingga memakan jumlah korban yang sangat banyak pada tahun 2008. Film 5 Days of War sudah saya upload sebelumnya beberapa hari yang lalu. Nah, buat kalian yang belum nonton, linknya ada saya simpan di deskripsi. Hadirnya film perang asal Rusia ini merupakan tandingan dari film perang buatan Georgia, atau dengan kata lain ingin menjelaskan ini yang terjadi dari sisi Rusia. Bersama saya Chandra, inilah alur cerita film perang yang berjudul August 8 yang dirilis pada tahun 2012 dan merupakan film buatan asal Rusia. Nah, sebelum lanjut kita intro dulu. Kisahnya kita awali berkenalan dengan seorang janda cantik bernama Xenia yang memiliki seorang anak laki-laki bernama Tioma. Tioma adalah anak sematawayangnya dan yang paling ia sayang. Setelah menjemput Tioma dari sekolah, keduanya langsung pulang ke rumah. Di tempat terpisah kita berkenalan dengan Leka. Ia adalah komandan dari unit pengintai Angkatan Darat Rusia yang bertugas menjaga perbatasan Rusia-Georgia. Pada tanggal 5 Agustus 2008, Xenia menerima panggilan telepon dari ayah Tioma atau mantan suaminya yang bernama Zaur, seorang Osetia yang bertugas sebagai penjaga perdamaian di Osetia Selatan. Zaur meminta izin ke Xenia agar mengirim Tioma untuk tinggal bersama orang tua Zaur di Sidamonta, sebuah desa di perbatasan antara Osetia Selatan dan Georgia. Zaur meyakinkan Xenia bahwa Tioma akan aman bersamanya di desa. Awalnya Xenia menolak karena diketahui bersama wilayah perbatasan Rusia dan Georgia yang ada di Osetia Selatan selama ini sedang terjadi konflik perang berkepanjangan yang bisa saja sewaktu-waktu dapat berperang. Namun Zaur meyakinkan Xenia kembali semuanya akan baik-baik saja. Tioma pun hanya tinggal beberapa hari bersamanya di sana. Singkat cerita, Xenia pun mengantar Tioma ke bandara. Di bandara ternyata Zaur mengutus sahabatnya yang bernama Ilya untuk menjemput Tioma di bandara. Sebelum pergi, Ilya meninggalkan nomor handphonenya ke Xenia. Barangkali suatu saat Xenia membutuhkan nomor tersebut. Keesokan harinya terlihat Tioma sudah berkumpul dengan ayah, kakek, dan neneknya di desa Sidamonta. Dalam acara kumpul keluarga tersebut, mereka merayakannya dengan membuat pesta kecil-kecilan. Tioma tampak bahagia berada di sana. Kembali ke Xenia di rumah, ia ditanya ibunya kemana Tioma tak terlihat. Xenia menjawab Tioma telah ia terbangkan ke ayahnya di desa Sidamonta, Osetia Selatan. Mendengar hal tersebut, ibu Xenia langsung marah dan memberitahu Xenia bahwa baru saja diberitakan tentara Georgia sudah memasuki wilayah perbatasan dan dipastikan akan terjadi perang di sana. Xenia pun langsung menghubungi Zaur. Ia meminta Zaur agar segera mengantar Tioma kembali ke Rusia. Tapi Zaur menolaknya karena Tioma baru saja berkumpul dengan keluarga besarnya. Tapi Xenia kembali memaksa Zaur agar Tioma segera diterbangkan sekarang juga sebelum perang terjadi di perbatasan. Zaur pun lalu menenangkan Xenia dan menjelaskan bahwa perang tak akan terjadi. Pemberitaan tentang akan terjadinya perang hanyalah provokasi belaka. Namun tetap saja Xenia tak mempedulikan penjelasan dari Zaur, yang akhirnya Zaur pun marah dengan membanting handphonenya. Sebelum semuanya terlambat, pada tanggal 7 Agustus 2008, Xenia memutuskan untuk menjemput sendiri anaknya ke desa Sidamonta. Setibanya di terminal wilayah Beslan, ia langsung mencari bis tujuan Skinpali, Osetia Selatan dengan bertanya ke beberapa supir. Namun tak ada satupun supir bis yang berani masuk ke wilayah zona konflik tersebut. Setelah mencari lagi, akhirnya ia menemukan satu bis liar yang berani mengantarkan penumpangnya ke Skinpali, Osetia Selatan. Di dalam bis, Xenia bergabung dengan para penumpang lainnya dengan tujuan yang sama. Setelah lama dalam perjalanan, bis mereka pun memasuki terowongan Rocky yang panjangnya 3.600 meter.
Setelah keluar dari terowongan Rocky, tiba-tiba bisnya mogok dan berhenti di tengah jalan. Tapi beruntung mereka mendapat bantuan dari truk pihak militer Rusia yang sedang melintas. Bis mereka pun lalu ditarik untuk sampai ke tempat tujuan. Namun di tengah perjalanan, tiba-tiba rudal anti-tank mengarah ke kendaraan mereka dan pada malam harinya, Komandan Leka dan pasukannya pun tiba di sana untuk membantu dan mengevakuasi korban yang selamat. Senia sendiri berhasil selamat dalam kejadian tersebut bersama dengan beberapa penumpang yang duduk di belakang. Sedangkan penumpang yang duduk di depan semuanya tewas termasuk dengan supir truk dari tentara Rusia. Leka kemudian lalu mengirim mereka yang selamat untuk kembali lagi ke baseline dengan bis evakuasi. Tapi Senia menolak untuk kembali. Ia akan tetap pergi ke Tskhinvali, Ossetia Selatan untuk menjemput anaknya. Leka sempat menahannya dan memberitahu wilayah tersebut sangat berbahaya. Tapi Senia tak peduli. Bahkan ia nekat berjalan kaki menuju ke Tskhinvali, Ossetia Selatan. Melihat hal tersebut, Leka yang tidak ingin terjadi apa-apa dengan warga sipil, ia pun terpaksa mengantar Senia ke tempat tujuannya dengan menggunakan kendaraan militer. Setibanya di Tskhinvali, ibu kota Ossetia Selatan, Senia pun harus mencari kendaraan lagi agar bisa sampai ke desa Sidamonta. Belum sempat menemukan kendaraannya, dari atas langit roket BM-21 Great Georgia tampak sedang mengarah ke wilayah Tskhinvali dan boom! Dalam pelariannya, Senia berhasil diselamatkan oleh seorang laki-laki yang langsung membawanya pergi menaiki mobil. Di tempat terpisah, Presiden Rusia yang sedang berlibur diberitahu jika wilayah Tskhinvali sedang dalam pengeboman oleh tentara Georgia. Ia kemudian lalu meminta untuk persiapan serangan balik, dan saat itu juga ia akan kembali ke Moskow. Kembali lagi ke zona konflik. Pos perdamaian tempat Zaur bertugas pun mendapat serangan bom dari militer Georgia. Ia yang khawatir dengan kondisi Teoma dan kedua orang tuanya meminta izin ke atasannya untuk segera kembali ke desa Sidamonta menyelamatkan keluarganya. Sementara itu, kendaraan yang ditumpangi Senia harus berhenti sejenak karena ada beberapa warga yang terjebak dan harus diselamatkan sebelum roket-roket militer Georgia menghantam mereka. Di saat yang bersamaan, Presiden Rusia yang sudah tiba di Moskow langsung mengadakan rapat darurat bersama dengan kabinet pemerintahannya. Kembali lagi ke Senia. Kendaraan yang ditumpanginya terjebak setelah menghantam reruntuhan bangunan. Keluar dari kendaraan, mereka semua segera mencari tempat perlindungan dan berhasil menemukan satu lagi kendaraan yang bisa mereka gunakan untuk lari dari sana. Di dalam perjalanan, Senia dihubungi Zaur. Zaur memintanya untuk datang ke desanya setelah semuanya membaik. Tapi sudah terlambat. Senia memberitahu jika saat ini ia sudah berada di Tskhinvali, zona konflik yang sedang dibombardir militer Georgia. Zaur kemudian lalu memberitahu jika ia akan mengevakuasi Teoma dan kedua orang tuanya ke tenda para pengungsi. Untuk itu Zaur meminta agar mereka bertemu di sana. Tiba di salah satu pos pemeriksaan, Senia dan warga yang bersamanya harus pergi sendirian menuju ke tenda pengungsian.
karena laki-laki yang membantu mereka tadi harus tinggal di pos untuk membantu petugas keamanan di sana. Kembali lagi ke Moskow. Presiden Rusia diberitahu oleh anggota kabinetnya jika pasukan Rusia akan tiba di Ossetia Selatan dalam waktu 8 jam. Di sisi lain, ternyata sebanyak sekitar 14.000 tentara Georgia telah berada di zona perbatasan. Terdapat juga 75 tank dan 25-27 peluncur roket siap untuk membumi hanguskan wilayah Skinpali dan sekitarnya. Keesokan harinya pada tanggal 8 Agustus 2008, Senia dan warga yang bersamanya telah tiba di tenda pengungsian. Namun di saat yang bersamaan, Zaur yang akan membawa Teoma dan kedua orang tuanya pergi ke tenda pengungsian malah mendapat hadangan dari tank militer Georgia. Nenek Teoma yang mengetahui apa yang akan terjadi, ia lalu meminta Teoma untuk keluar dari mobil dan pergi lari ke rumah. Sementara itu, Zaur menunjukkan identitasnya ke tank Georgia bahwa ia adalah tentara penjaga perdamaian. Namun Stasi berkata lain, dan inilah yang terjadi. Sadar dari pingsannya, Teoma mendengar handphone ayahnya berdering, yang ternyata ibunya yang menelpon. Setelah diangkat, Teoma lalu memberitahu jika ayah, nenek, dan kakeknya telah tewas karena serangan tank tepat di depan rumah. Senia yang khawatir dengan kondisi anaknya segera berlari keluar mencari bantuan untuk mengantarnya ke desa Sidamonta. Namun tak ada satupun yang mau. Akhirnya ia pun baru ingat jika ia memiliki nomor handphone Ilya. Ilya yang sedang berada di pintu masuk terowongan Rocky pun mendapat panggilan dari Senia. Senia meminta Ilya untuk membantu mengantarnya ke desa Sidamonta. Tapi Ilya mengatakan ia tak bisa membawa warga sipil kecuali statusnya jurnalis perang. Nah, agar Ilya dapat membantu Senia, maka Senia harus menyamar sebagai jurnalis perang. Senia pun terpaksa mencuri ID card jurnalis yang ada di tenda pengungsian. Dan setelah itu pergi menunggu kedatangan Ilya dan rombongan yang sudah mulai bergerak masuk ke perbatasan zona konflik. Senia yang sudah berada di atas kendaraan militer Rusia bersama dengan Ilya, ia pun membuat video untuk dikirimkan ke Teoma, agar Teoma tahu jika ibunya sedang dalam perjalanan menjemputnya. Teoma yang masih bersembunyi di rumah pun menerima kiriman video ibunya. Tak berselang lama, konvoi rombongan kendaraan Ilya mendapat serangan dari tentara militer Georgia. Baku tembak dan saling jual beli serangan pun terjadi. Dalam serangan tersebut, Ilya tewas di tempat terkena ledakan RPG. Begitu juga dengan anggota pasukannya, banyak yang gugur di medan pertempuran. Tapi Senia berhasil selamat dalam pertempuran tersebut, walau kondisinya pingsan. Ia kemudian lalu diselamatkan oleh Leka dan anggotanya, lalu diantarkan ke tempat pengungsian sementara di sana. Kembali ke Teoma, saat sedang bersembunyi di rumah, ia mendengar ada suara tembakan. Bukannya untuk tetap bersembunyi di dalam rumah, ia malah keluar rumah dan akhirnya ia pun terkena serempetan peluru. Senia yang sudah membaik di tempat pengungsian diberitahu rekannya denah lokasi desa Sidamonta. Rekannya menyarankan untuk tidak pergi ke sana dulu karena penembak jitu Georgia telah menguasai jalan-jalan di sekitarnya. Tak berselang lama, Senia menerima kiriman video dari Teoma yang memberitahu kondisi buruknya saat ini.
Khawatir dengan keadaan anaknya, Senia pun lalu bergegas pergi keluar sambil membawa denah lokasi desa Sidamonta. Saat berlari di luar, Leka yang berada di gedung sebelah pengungsian melihat Senia sedang berlari ke zona merah para sniper Georgia berada. Tak ingin sesuatu terjadi, Leka kemudian bergegas keluar membantu menyelamatkan nyawa Senia. Beruntung tembakan sniper tidak tepat mengenai Senia, yang dengan segera Leka menariknya ke dalam. Leka lalu memarahinya karena keluar zona yang tak aman. Tapi Senia memberitahunya jika ia harus ke desa Sidamonta untuk menjemput anaknya yang terjebak di sana. Singkat cerita, Leka pun membantu Senia. Tapi sebelum itu ia harus mengumpulkan timnya. Karena sebelum membantu Senia, mereka terlebih dahulu harus menyelamatkan 10 hingga 12 orang warga sipil yang terjebak di salah satu desa dekat perbatasan desa Sidamonta. Leka dan pasukannya mendapat tugas untuk menyelamatkan semua warga sipil yang terjebak di zona konflik untuk dievakuasi ke tenda pengungsian. Setelah memberikan arahan masing-masing tugas dan semangat motivasi ke anggota pasukannya, mereka pun segera berangkat ke medan pertempuran. Миш, смотри! Только не ори, только не ори. Тяни давай, зацепился! Танк! Танк, блин! Быстрее, быстрее, быстрее! Давай, давай! Приступаем ко второму этапу. Ждем тебя в точке Б. Вижу вас на 9! 47-е! Как? Чисто? Setibanya di lokasi tempat warga sipil terjebak, Leka pun membagi dua tim untuk menyisir area tersebut. Regu pertama bersama dengan Leka bergerak dari sisi kanan dan memberikan perlindungan ke Senia. Sedangkan regu kedua bergerak dari sisi kiri. Leka dan pasukannya harus tetap berhati-hati karena masih ada sniper Georgia yang terus mengintai mereka. Теперь смотри. Situasi yang tak memungkinkan dan karena satu anggotanya yang tertembak membuat Leka dan anggota pasukannya harus mundur dan bersembunyi di salah satu rumah. Sniper tentara Georgia yang sulit untuk dilawan membuat Leka harus menghubungi rekannya yang bersiaga menunggu di dalam tank tempur. Leka meminta agar moncong tanknya mengarah ke salah satu jendela gedung tepat di depan mereka saat ini bersembunyi. Berhasil melumpuhkan sniper Georgia, Leka dan pasukannya kemudian bertemu dengan pasukan perdamaian perbatasan yang telah terlebih dahulu berada di sana mengawasi satu bangunan yang berisi warga sipil bersembunyi. Leka diberitahu bahwa tak mudah untuk menyelamatkan warga yang ada di bangunan tersebut karena tentara Georgia siap menyerang siapapun dengan senjata RPG, tank dan tembakan beruntun dari anggota pasukannya. Namun Leka memiliki cara untuk menghadapi itu semua dengan menerobos masuk sembari diberi tembakan perlindungan dari anggota pasukannya.
Setelah berada di dalam gedung bangunan, Leka terkejut melihat jumlah warga sipil yang terjebak tak seperti yang ia ketahui sebelumnya. Warga sipil di sana berjumlah lebih dari 10 orang, diperkirakan hingga ratusan orang. Ia pun harus memikirkan rencana baru untuk mengevakuasi mereka semua. Kita kembali dulu ke Presiden Rusia. Di rapat terbatas dengan Menteri Pertahanan, Presiden diberitahu jika pasukan perdamaian di perbatasan berhasil menangkap beberapa tentara Georgia di wilayah perkampungan utara dan berhasil memukul mundur 4 serangan besar-besaran dari Georgia. Namun sebagian besar kota seperti yang terlihat di layar telah dihancurkan dan diduduki oleh pihak musuh. Untuk itu, Menteri Pertahanan akan memajukan tim 153 dan tim 693 dari Mekanisir Batalion Infanteri untuk merebut kembali kota tersebut. Dan kemungkinan besar serangan ini akan berlanjut sampai ke kota Gori, Georgia yang berada tidak jauh dari perbatasan. Kembali ke Leka lagi untuk mengevakuasi ratusan warga sipil yang terjebak di bangunan tadi. Leka meminta bantuan rekannya yang masih standby di dalam tank tempur untuk memberikan perlindungan saat ia mengeluarkan para warga. Sedangkan anggota pasukan yang lainnya akan memberikan tembakan pengalihan. Setelah memberikan arahan, Leka kemudian berbicara dengan Senia. Ia memberitahu Senia setelah mengevakuasi warga sipil, Senia baru bisa pergi ke desa Sidamonta yang jaraknya hanya 5 km dari tempat sekarang. Nantinya di sana ada jembatan yang harus Senia lewati. Jalan tersebut mengarah ke rumah Zaur. Waktu yang tak banyak, mereka semuanya pun segera bergerak cepat. Бегом! Sementara itu, Tioma yang masih bersembunyi di rumah menerima kiriman video dari ibunya. Ibunya mengatakan sebentar lagi mereka akan bertemu. Saat ini ibunya harus melewati jembatan gantung dengan kondisi yang berbahaya. Senia meminta agar Tioma tetap bersabar sampai ia tiba di sana. Berhasil melewati jembatan, pelarian Senia sempat terhenti karena ada beberapa tentara Georgia sedang berada di jalan memperbaiki salah satu kendaraan militer mereka. Setelah melihat situasinya aman, Senia pun kembali berlari lagi. Dan setibanya di depan rumah Zaur, ia melihat rumahnya penuh dengan asap dan kendaraan Zaur yang sudah hancur. Masuk ke dalam rumah, Senia tak menemukan Tioma. Ia hanya menemukan handphone Tioma saja di sana. Tapi kesedihan Senia tak berlangsung lama setelah ia curiga dengan satu gubuk di luar rumah. Setelah diperiksa, ternyata Tioma ada di sana sedang pingsan karena pendarahan di kepalanya yang terserempet peluru tadi. Senia pun lalu mengobati luka Tioma terlebih dahulu sebelum membawanya keluar dari desa Sidamonta. Setelah mengobati Tioma, Senia pun pergi keluar untuk mencari kendaraan yang akan ia gunakan untuk keluar dari desa tersebut. Langkah kakinya mengarah ke mobil jeep milik tentara Georgia yang sedang terparkir. Dengan cepat ia mengambil mobil tersebut walau beberapa kali sempat mendapat tembakan. Kembali ke Moskow, hasil rapat mereka diputuskan bahwa Rusia akan memukul mundur pasukan tentara Georgia hingga masuk ke dalam kota Gori, Georgia. Komandan Batalion 153, Resimen 503 dan 693 sudah siap untuk melaksanakan penyerbuan serangan besar-besaran dengan kekuatan penuh. Tapi keputusan tersebut ditentang oleh penasehat presiden. Ia beralasan jika rencana ini tetap dilaksanakan maka Rusia akan dianggap pemimpin dunia telah menginvasi Georgia. Namun presiden dan anggota kabinet lainnya tidak setuju, yang akhirnya penasehat presiden pun diusir keluar dari ruangan oleh presiden Rusia. Di saat yang bersamaan, Senia telah berhasil membawa anaknya masuk ke dalam mobil dan berusaha keluar dari desa Sidamonta. Tapi perjalanannya tak semudah yang dibayangkan. Mobil yang Senia kendarai mendapat kejaran dari tentara Georgia sehingga aksi kejar-kejaran pun terjadi. Солнышко, милый, говори со мной, отвечай мне.
Berhasil lari dari kejaran tentara Georgia di dalam hutan, kini Xenia harus lari lagi dari kejaran tentara Georgia yang tengah memblokade jalan. Aksi kejar-kejaran ini pun belum berakhir. Di saat sedang mengemudi mobilnya dengan kecepatan tinggi, Xenia dihubungi Leka yang memberitahunya bahwa lokasi Xenia saat ini akan dibombardir oleh tentara Rusia. Untuk itu ia dan anaknya harus segera keluar dari sana sebelum terlambat. Tiba-tiba komunikasi mereka pun terputus setelah ada tank Georgia menghadang di depan jalan dan Xenia harus segera menghindar dari tembakan tank tersebut yang membuatnya terpaksa berbelok ke markas tentara Georgia. Namun beruntung bagi Xenia kerana Angkatan Udara Rusia dengan jet tempur Sukhoi Su-25 segera tiba di sana dan boom! Kondisi Tioma yang semakin parah membuat Xenia harus menghentikan mobilnya sejenak untuk memeriksa keadaan anaknya. Tapi tiba-tiba tentara Georgia menangkapnya. Xenia pun memohon agar ia dan anaknya dibebaskan. Saat ini ia harus membawa anaknya pergi karena mengalami pendarahan di kepala. Namun satu lagi tentara Georgia yang berdiri di jembatan meminta rekannya untuk menembak mati Xenia dan anaknya. Tak tega melihat keadaan Xenia, akhirnya tentara ini pun membantu Xenia mengantarkannya ke perbatasan dekat pos tentara Rusia yang berada di balik pegunungan. Namun setelah itu Xenia harus berjalan kaki menuju ke base camp tentara Rusia. Singkat cerita, Tioma dan Xenia pun dirawat di tenda pengungsian milik militer Rusia. Dan tak hanya keduanya saja, warga sipil yang lainnya pun mendapat perawatan yang sama. Setelah beberapa hari kemudian, Leka pun datang ke tenda pengungsian. Di hari itu juga semua warga sipil yang berhasil diselamatkan akan dievakuasi kembali ke Rusia dengan menggunakan helikopter, termasuk dengan Xenia dan Tioma. Sebelum berangkat, Xenia mengucapkan terima kasih banyak ke Leka yang telah banyak membantunya selama beberapa hari terakhir. Dan setelah itu mereka pun berpisah. Dan film ini pun diakhiri dengan Rusia berhasil memenangkan peperangan di perbatasan. Bahkan pasukan tentara Rusia berhasil menduduki kota Gori, Georgia. Setelah itu beberapa pasukan dari Rusia kembali lagi ke batalionnya masing-masing. Inilah Rusia guys, dia menakutkan, bergerak mematikan. Bukan Rusia namanya jika takut berperang. Oke guys, sampai di sini dulu alur cerita filmnya. Terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini dan nonton sampai akhir. Mohon dukung terus channel YouTube ini dengan cara klik tombol subscribe dan tombol like. Lalu tinggalkan komentar jika videonya menghibur. Saya Chandra, sampai jumpa lagi di video alur cerita film berikutnya. Bye bye.